Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Joko Basket Channel. Untuk video kali ini kita bakal ngebahas sepatu basket dari Adidas lagi. Pada tahu Derrick Rose kan? Nah, kalau Derrick Rose kan terkenal dengan sepatunya yang lumayan di atas tuh harganya. Nah, untuk sepatu yang bakal kita bahas ini merupakan sepatu budget dari Derrick Rose, yaitu di Rose 773 2020. Mungkin buat kalian para pecinta Derrick Rose mungkin udah familiar banget ya dengan sepatu seri Di Rose 773 ini. Jadi sebenarnya sepatu Di Rose 773 ini merupakan seri budgetnya dari sepatu signaturenya Derrick Rose, teman-teman. Dimana sepatu ini tuh sempat discontinue gitu, mungkin karena penjualannya agak kurang atau minatnya agak berkurang gitu ya. Tapi akhirnya di tahun 2020 ini seri Di Rose 773 ini akhirnya dirilis lagi. Ya ini sepatu Di Rose 773 2020 ini. Sebenarnya sepatu ini bukan yang rilisan baru banget gitu ya teman-teman. Sepatu ini tuh udah rilis mulai dari bulan Juni gitu. Tapi karena masih jarang kelihatan, kita jadi penasaran nih sepatu budgetnya Di Rose rasanya kayak apa sih kayak gitu. Kalau dilihat sekilas, sebenarnya sepatu ini tuh punya fitur yang mirip banget dengan sepatu Adidas Pro Vision, teman-teman. Kalau kita lihat itu dari tooling outsole-nya dan tooling midsole-nya itu ini mirip banget sih. Tapi di luar itu tadi, sepatu ini menurut kita tetap punya desain yang keren banget sih, terutama untuk di kelas sepatu budget ya teman-teman. Dan kalau kita lihat siluetnya ini masih Di Rose 773 banget lah. Dimana sepatunya Di Rose 773 itu kan biasanya kelihatan agak tinggi gitu. Nah ini potongannya kalau nggak salah emang mid gitu. Dan sepatunya kelihatan agak bulky gitu kan. Dan untuk colorway-nya sebenarnya udah ada beberapa colorway nih yang masuk Indonesia, teman-teman. Yang warna merah, warna hitam pink gitu, dan yang warna hitam ini. Dan nggak tahu kenapa kita biasa banget tertarik dengan colorway yang warna kayak full black kayak gini, teman-teman. Jadi ya maaf ya kalau kalian sering melihat di channel kita warna sepatunya hitam mulu kayak gitu, nggak ada yang warna-warninya kayak gitu. Ya maaf aja, namanya juga selera. Oh ya, dari tadi ngomongin budget shoes mulu, tapi belum nyebutin harganya. Oke, jadi untuk harga dari sepatu ini, itu harga retailnya itu ada di kisaran harga Rp1.200.000, teman-teman. Dengan harga segitu, kira-kira ada fitur apa aja yang ada di sepatu ini? Oke, bakal kita langsung bahas. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu bahas bagian outsole dari sepatu ini. Untuk colorway yang satu ini, outsole-nya tuh pakai translucent rubber kayak gini, teman-teman. Yang kalau kita coba pencet-pencet kayak gini, ini cenderung empuk sih, teman-teman. Ini biasa banget sih di Adidas, beda colorway bisa beda material yang dipakai gitu. Mungkin karena rubbernya yang translucent ini, yang biasanya cocoknya tuh di lapangan indoor, jadi rubbernya dikasih yang lebih empuk gitu dari yang biasanya. Dan untuk pola traksi dari sepatu ini itu pakai pola traksi herringbone pattern, tradisional herringbone pattern kayak gini. Ada yang vertikal, terus ada yang horizontal. Dan untuk di bagian samping itu ada pola traksinya agak diterusin gitu, agak naik gitu di sekelilingnya gini. Terus di bagian depan rubbernya tuh beberapa dinaikkan gitu. Yang ini nih, ini kayaknya buat to drag sih, buat yang suka mainnya nyeret-nyeret sepatu kayak gitu. Ini bakal aman aja sepatunya. Dan kalau ngomongin heel to toe transition dari sepatu ini, sebenarnya di bagian belakangnya udah agak sedikit melengkung ya, dan di bagian depan juga. Tapi secara keseluruhan di bagian tengah ini menurut kita cenderung datar gitu, teman-teman. Jadi mungkin heel to toe transitionnya bakal agak sedikit kurang sih sepatu ini. Dan seperti biasa, outsole dari sepatu Adidas tuh biasanya kan agak lebar kayak gini nih. Nah ini nanti bakal ngasih stabilitas yang baik di sepatu ini. Untuk detail kecil apa aja ada di sepatu ini, itu yang pertama ada tulisan for game day and any day di bagian rubber yang dinaikkan ini. Terus di bagian outsole bawah ini juga ada tulisan design in Adidas Brooklyn Creator Farm. Ada kayak koordinatnya gitu, ada logo Adidas juga. Dan sejauh ini kita udah sempat coba pakai sepatu ini, tapi baru sempat kita coba pakai di rumah ya, di lantai rumah. Itu menurut kita traksinya agak kurang konsisten ya. Jadi gripnya sebenarnya enak, tapi ada beberapa kali kita sempat kayak ngerasain slip kayak gitu, teman-teman.
jadi agak kayak bukannya dia berhenti tapi malah terus gitu. Jadi sementara kita masih bilang traksinya agak kurang konsisten ya, tapi nanti bakal kita coba lagi di lapangan biar tahu seperti apa traksinya ini sebenarnya di lapangan. Bakal kita bahas di performance review. Jadi segitu dulu kalau bahas outsole dari sepatu ini. Lanjut ngomongin midsole dari sepatu ini. Jadi kalau ngomongin midsole dari sepatu ini itu midsole-nya dibuat agak timbul keluar kayak gini nih. Jadi dibuat agak gede-gede kayak gitu. Padahal sebenarnya midsole dari sepatu ini tuh nggak setinggi ini teman-teman. Jadi tingginya kayak cuman segini nih. Nah, tapi midsole di bagian luar ini agak dinaikkan gitu buat menjaga untuk lateral movement gitu teman-teman. Dan midsole-nya tuh warnanya hitam kayak gini, dikasih kayak corak-corak emas gitu, kayak cipratan-cipratan warna emas gitu. Emangnya warna hitam kalau dipaduin sama emas gak pernah salah deh pokoknya warnanya. Dan di bagian midsole ini juga ada kayak logo Adidas dibuat kayak timbul bunyi, keren sih. Dan untuk teknologi apa yang dipakai di bagian midsole ini pakai full and bounce ya teman-teman. Nah, kalau kita pencet kayak gini ini empuk banget sih teman-teman. Dan untuk insole-nya itu insole-nya kayak gini nih. Insole-nya ada tulisan Adidas kayak gini. Tapi insole-nya ini tipis banget sih teman-teman. Jadi nggak yang tebal gitu. Sejauh yang kita rasain bagian midsole sepatu ini tetap berasa empuk sih. Walaupun midsole-nya nggak yang berasa tebal gitu ya. Dan bisa ngasih core feel yang baik sih sejauh ini. Impact protection-nya juga oke. Itu aja sih. Oke, lanjut ke bagian material. Untuk upper material dari sepatu ini itu sebagian besar pakai material mesh ya teman-teman, yang warna hitam ini. Terus di bagian samping ini ada three stripes-nya yang warna putih ini. Terus bagian ini tuh kayak di layering lagi gitu, pakai mesh yang lubangnya lebih besar-besar gitu. Dan kalau dilihat dari lubang-lubangnya dari sepatu ini, harusnya sepatu ini punya sirkulasi udara yang baik sih. Terus untuk di bagian depan itu ada fuse material nih di bagian kanan dan kirinya ini. Ini harusnya untuk membantu buat menjaga lateral movement gitu. Bagian samping ini juga ada synthetic leather yang ngelilingin sepatu ini di atas midsole gitu. Yang ini. Dan untuk di bagian belakang, bagian kolarnya itu kayak ada sejenis karet gitu. Ini kayaknya buat ngebantu kalau pakai sepatunya biar jadi gampang gitu teman-teman. Tambah lagi dengan adanya pull tab dari synthetic leather ini yang ada lubang-lubangnya kayak gini. Terus ada ini nih, ada logo dari Crossnya kayak gini. Ini on point banget sih logo ini. Ini yang membuat sepatu ini jadi keren banget kalau kita pakai. Terus di bawahnya itu ada kayak fuse material lagi. Itu ada tulisan Cross 773 ini teman-teman. Nah, yang kita tahu 773 ini merupakan kode area di Chicago gitu. Ini buat penghormatan sih buat kampung halamannya dari Cross. Terus kalau ngomongin material lidah dari sepatu ini, material lidahnya itu pakai material mesh juga. Terus ada logo Adidasnya nih bagian depan warna emas ini. Dan untuk padding di lidah ini kita standar ya, udah cukup empuk. Dan untuk padding di bagian collar, padded collarnya ini karena ini ada karet tadi, jadi padded collarnya itu yang empuk itu di bagian di bawah karet itu tadi. Tuh ini udah empuk banget sih, udah nyaman banget di kaki. Terus untuk sistem pengendalian di sepatu ini itu pakai core racing system kayak gini teman-teman. Lagi-lagi ada permainan warna emasnya. Tapi yang kita agak sayangin ini kabelnya cenderung tipis ini teman-teman. Padahal core racing system kan kelemahannya di kabelnya ini gampang banget putus kan. Sedangkan sepatu ini kabelnya emang udah tipis gitu, jadi kayaknya durabilitasnya mungkin agak dipertanyakan ya sepatu ini. Dan untuk tali sepatunya ini tali sepatu yang standar aja. Itu aja sih kayaknya kalau ngomongin upper material di sepatu ini. Sejauh ini kita udah coba sepatu ini dan kita udah coba pakai. Materialnya emang berasa nyaman sih karena materialnya juga nggak yang kaku gitu kan, cenderung lentur gitu, berasa nyaman di kaki dan bisa ngikutin bentuk kaki sih.
Oh iya, ada yang kelupaan nih. Untuk di bagian belakang, untuk support di bagian belakang tuh heel counter di sepatu ini tuh udah oke banget sih teman-teman. Udah kokoh banget dan tingginya juga udah pas. Jadi nggak yang kependekan gitu. Jadi untuk support udah oke lah sepatu ini. Oke, gitu aja kalau ngomongin material dan teknologi apa aja yang ada di sepatu ini. Nanti sepatu ini bakal kita coba beberapa kali untuk tes di lapangan. Nanti bakal kita buatin video performance reviewnya, ditunggu aja ya untuk video performance reviewnya. Oke, jadi sekian dulu kalau kita ngebahas first impression kita terhadap sepatu Biro 773 ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga kita di JP Basket Channel. Semoga basket menyenangkan. Sebenarnya sepatu ini bukan yang rilisan baru banget gitu ya teman-teman. Tapi karena kita masih jarang banget lihat sepatu ini dipakai, dan sebenarnya sepatu ini bukan yang rilisan baru banget gitu ya teman-teman. Tapi karena masih jarang kelihatan, kita jadi penasaran nih gimana sih rasanya budget shoes dari Virus.